permasalahan yang ada di aplikasi Android kita. Jadi untuk pertemuan kali ini ada dua bagian ya. Yang pertama kita melanjutkan untuk REST API yang menggunakan Laravel kemarin. Kemarin kita udah sampai input data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita untuk selanjutnya setelah kita melanjutkan yang bagian REST API Laravelnya, kita akan membuat passing datanya ya. Nanti kita akan menggunakan retrofit di sini. Kita akan passing data dari API kita ke aplikasi kita. Hanya saja nanti saya untuk melakukan passing datanya itu tidak, saya pakai konsolnya saja ya. Jadi nanti kalau saya pakai yang ada di konsol, nanti bisa dilihat di terminalnya, di logcatnya ya, apakah datanya sudah keluar atau belum, apakah kita sudah berhasil melakukan passing dari API ke dari REST API kita ke aplikasi klien kita, yaitu aplikasi Android kita seperti itu. Nah, untuk kalau nanti teman-teman mau kembangkan, mungkin nanti bisa melalui interface ya, tinggal dibuat saja interface-nya, kemudian nanti tinggal di-post ke interface-nya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya untuk yang pertama dulu. Saya masuk karena kita berhubungan dengan web server, sehingga di sini saya aktifkan untuk web servernya. Kita menggunakan lokal web servernya yaitu Apache. Kemudian karena kita juga berinteraksi dengan database, sehingga di sini untuk database servernya saya aktifkan yang MySQL. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke path tempat kita melakukan SAM, kemudian htdocs, kemudian kemarin ini ya, Laravel strip API. Nah, ini dia. Oke, silakan dibuka untuk proyeknya, proyek Laravelnya, karena kemarin kita kan proses pengembangan REST-nya itu menggunakan Laravel ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai pada bagian untuk entry data. Oke, kita sudah entry data. Selanjutnya kita coba bagian-bagian lainnya untuk memanage data, diantaranya ada menampilkan data, kemudian ada mengubah data dan menghapus data ya. Oke, kemarin ini sampai mana? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Kalau misalkan teman-teman kemarin sudah sampai pada tahap ini, nah lanjutannya teman-teman bisa pergi ke berpindah ke sini. Ini mungkin saya close saja karena untuk yang ini sudah tidak saya gunakan lagi. env-nya juga saya close window-nya ya. Post ini modelnya juga sudah cukup seperti ini saja ya. Karena kita hanya mengelola satu model saja di sini, satu tabel. Oke, kemudian untuk post-header-nya kita sebentar. Post-header-nya ini yang ada di API ya. Oke, yang ada di API. Oh, ini API bukan post-header. Oke, post-header-nya adalah controller-nya ya. Oh, ini dia, post controller. Oh ya, ini post controller-nya, kemudian post header-nya ini, oh ya, ini seeder ya, untuk menyisipkan datanya sudah tidak perlu. Ini saya gunakan di awal saja untuk menunjukkan bagaimana mengentry data menggunakan Laravel. Jadi kita tidak berinteraksi dengan database-nya langsung, melainkan menggunakan fitur yang sudah disiapkan oleh Laravel seperti itu. Saya tidak butuh ya. Oke, mungkin kita nanti akan lebih banyak di bagian ini, saya close. Nah, ini saja teman-teman. Kita nanti akan lebih banyak di bagian post controller, yaitu yang ada di controllernya dan API.php-nya ya, yang ada di mana ini? Oke, sebentar, resource, bukan resource ya, bukan di sini. Dah, di root-nya ya, di root kemudian ada yang API. Oke, kalau kita berhubungan dengan backend nanti, maksudnya dengan interface backend-nya, mungkin nanti kita akan mengolah routing-nya di sini, di web.php-nya. Tapi kalau kita fokus untuk membuat API, REST API, makanya nanti maka untuk proses path-nya nanti, ini ya, URI-nya nanti, pengaturan URI-nya, dan juga controller serta metodenya, intinya routingnya ya, itu kita lakukan di bagian API.php-nya. Oke, kita kemarin sudah membuat routing untuk
entry data. Nah, ini dia. Routing untuk entry data. Nah, ini dia. Saya komen. Oke, sekarang kalau saya pribadi pengelolaan pertamanya di bagian ini. Oke, ini kemarin kita buat metode untuk entry data seperti ini. Oke, di dalam kelasnya ya, di dalam kelas controllernya, di dalam kelas post controllernya. Nah, kelas post controller ini merupakan child dari kelas controller. Nah, kelas controllernya ada di sini. Yang ini ya, kelas controller yang ini. Jadi ini sebagai parent-nya, sedangkan ini adalah child-nya ya. Oke, kemudian kita buat lagi metode yang lainnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa membuat metode. Oke, sebentar. Kalau biasanya saya metode untuk view itu di atasnya. Oke, kita buat metode untuk menampilkan data yang ada pada API kita ya, yang ada pada REST API-nya. Nah, di sini bisa teman-teman tuliskan saja keterangannya, metode untuk tampil data, supaya mudah nanti kalau misalkan kalian mau belajar. Oke, sekarang kita buat untuk metodenya public, kemudian function, kemudian nama metodenya, misalkan di sini nama metodenya adalah show. Oke, nah kemudian kalau sudah, kita buat perintah untuk memanggil semua data yang ada di tabel. Ya, caranya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan post seperti ini. Postnya ini apa, Pak? Postnya ini adalah modelnya. Post ini itu adalah modelnya. Ya. Post kemudian all. Ini adalah metodenya. Oke, ini adalah metode untuk memanggil semua data yang ada pada tabel kita. Seperti itu ya. Oke, ini akan saya tampung di sebuah variabel post. Jadi perintah ini saya tampung di sebuah variabel post. Nah, kemudian kita kembalikan ininya ya, responnya ya. Saya bisa buat seperti ini, return response seperti ini. Kalau respon itu dia bentuknya objek ya, kemudian di dalamnya kita buat kita gunakan array. Oke, untuk array-nya mungkin saya buat seperti ini saja mungkin supaya lebih mudah dilihat ya. Nah, seperti ini saja. Oke, misalkan yang pertama itu seperti yang di PHP native kemarin ya, kita gunakan success seperti ini. Jadi misalkan kalau success itu S-nya 1 apa 2? Oke, seperti ini saja. Nanti mungkin bisa diperbaiki ya penggunaan katanya yang tepat. Oke, kita arahkan ke true. Oke, true-nya di ini seperti ini ya kayaknya. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah message ya. Seperti ini. Message atau pesannya nanti adalah apa misalkan pesannya? Kita bisa buat pesannya seperti ini saja. Berhasil ditampilkan. Nah, seperti ini saja. Kemudian yang terakhir, data yang mau kita tampilkan ya. Jadi data yang mau kita tampilkan adalah yang ini. Data yang mau kita tampilkan sudah kita panggil menggunakan perintah post all. Oke, kita tampung di dalam sebuah variabel $post, kemudian kita panggil di sini. Ya, kita harus tambahkan dulu untuk key-nya, yaitu data berupa data. Kemudian di sini saya tampilkan dengan menggunakan perintah seperti ini. Oke, sudah cukup. Kemudian untuk keterangan error-nya kita pakai error yang 200, kemudian di sini semikolon. Sudah selesai. Ya. Jadi cukup seperti ini cara untuk menampilkan data. Nah, sebenarnya metodenya ini bisa teman-teman gunakan metode yang lainnya ya. Tidak hanya metode all, bisa juga nanti menggunakan metode yang lain. Nanti akan saya contohkan ya. Oke, ini yang pertama, kita gunakan metode all untuk menampilkan semua record datanya. Oke, kalau sudah dituliskan untuk bagian yang ini, nah sekarang teman-teman bisa beralih ke api.php-nya. Adanya di mana, Pak? Adanya di routes, kemudian api.php. Di bawahnya silahkan kalian tambahkan routing. Oke. Routing untuk menampilkan data.
Ini mahasiswanya masih 18 apa? Ya, masih 18 ya. Yang lain pada kemana ini? Oke, kita tambahkan root seperti ini. Nah, kalau untuk apa ya? Kalau untuk mengentrikan data, metode yang kita gunakan adalah post ya. Kalau untuk mengentrikan data, metode yang kita gunakan adalah post. Nah, untuk menampilkan, kita tidak menggunakan metode post, melainkan ada yang tahu metode yang kita gunakan untuk menampilkan data? Ada yang get, betul. Metode yang digunakan adalah get, teman-teman. Ya, jadi beda. Metode yang digunakan adalah get. Oke, seperti biasa, untuk yang pertama ini adalah URI-nya. Ya, URI-nya nanti saya mengacu ke sini. Oke. Kalau store ini kemarin kan, store ini mengacu pada penamaan ini. Sebenarnya namanya boleh beda kalau untuk URL-nya, teman-teman. Nah, ini, saya menggunakan nama ini store untuk mengentrikan data ya. Nah, sekarang store-nya saya ganti. Saya ganti saja dengan metode yang ada di sini. Nah, metodenya show. Pak, boleh menggunakan penamaan yang lain? Tidak boleh. Boleh menggunakan penamaan yang lain ya. Tidak harus show, tidak harus sama dengan metode yang ada di sini. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kalian mengeksekusi URL ini, maka sistem nanti akan menuju post controller, dia akan mengeksekusi metode dengan nama store. Yang penting di sininya tepat, teman-teman. Di sini boleh beda, karena ini nanti yang kita akses URL-nya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk parameter yang kedua, di sini saya copy paste saja ya. Karena apa? Karena controllernya sama, yaitu post controller. Yang membedakan adalah metodenya. Kalau untuk menginputkan data, kita gunakan metode store yang ada di sini. Nah, ini dia. Mana? Metode store-nya. Nah, ini dia. Sedangkan untuk menampilkan data, kita membuat sebuah metode dengan nama show. Ini metode, saya sebut metode, karena dia berada di dalam sebuah kelas. Makanya saya sebut metode. Kalau dia tidak berada dalam sebuah kelas, kita sebut sebagai function atau fungsi, boleh juga prosedur. Seperti itu, ya. Oke, kalau sudah, store-nya saya ubah menjadi show. Sesuai dengan metode yang saya buat di post controller-nya. Seperti itu ya. Oke, ini ada yang salah sepertinya. Kita coba cek. Terus, oh ya, semikolonnya. Kita save. Oke, tidak ada error lagi, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa cek dengan menggunakan URL yang ini, teman-teman. Oke, sebelumnya kita jalankan dulu ya. Ini belum saya jalankan tadi, kita jalankan dulu untuk terminalnya. Maksudnya adalah servernya ya, server untuk Laravelnya. Kemarin perintah untuk menjalankannya, ada yang masih ingat? Halo, perintah untuk menjalankan Laravel kita, ada yang masih ingat? Ayo. PHP? Lupa. Artisan bukan? Iya, betul sekali. Artisan. Serve terakhirnya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau mau fokus ke backend, harus diingat ini. PHP Artisan Serve. Saya jalankan, oke. Kita copy saja, ya, kita salin untuk apa namanya ini, URL-nya ya. Saya copy, jangan di sini, di yang ini saja. Oke, sudah jalan ya. Tinggal kita copy path-nya ini, teman-teman. Nah, yang ini kita copy paste saja. Saya copy. Aduh, kok di-cut ini. Kita copy seperti ini. Oke. Nah, oke. Jangan lupa untuk menambahkan API-nya, teman-teman ya. Jadi, sebentar. Kita kan kemarin membuatnya seperti ini ya. Di dalam controller itu ada directory yang namanya API. Di dalam API ada directory yang namanya V1, version 1-nya ya, versi pertamanya. Kemudian ada post controller-nya, barulah filenya. Otomatis di sini juga seperti itu.
Sebelum V1 itu ada directory namanya API, teman-teman. Ini kalau teman-teman jalankan, ini tidak akan bisa. Not found. Filenya itu tidak ditemukan. Directory-nya, apa namanya, filenya ya, bukan directory-nya. Filenya tidak ditemukan. File show ini tidak ditemukan di dalam V1 post show. Karena apa? Karena kita melewati directory API. Oke, jadi di sini teman-teman boleh tambahkan API lagi. Ya, di sini slice API. Nah, seperti ini. Jadi, apa namanya, separate-nya, kemudian slash API, slash V1, slash post, slash show. Ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita coba jalankan. Bisa tidak ya? Nah, seperti ini dia hasilnya. Oke, kita coba cek di bagian database-nya apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Jangan-jangan tidak sesuai gitu ya. Datanya dimanipulasi. Kita masuk ke DB. Kemarin yang kita gunakan adalah DB API Laravel. Kita ke tabel post. Di sini ada dua record data. Yang pertama adalah Laravel, yang ini ya judulnya, isi beritanya. Yang kedua tes judul, tes isi. Kita coba cek sudah sesuai ya. Laravel, oke. ID-nya, nah hanya saja kemarin kan karena kita menggunakan data dummy itu ya, data faker-nya itu, kita menggunakan seeder kemarin sehingga untuk create add sama update add-nya tidak terisi. Tapi kemarin ketika kita buat API, kita tambahkan datanya, create add sama update add-nya terisi. Sesuai juga dengan yang di database. Nah, ini kan masih null, yang ini sudah ada isinya. Seperti itu ya. Karena kita untuk proses ini kita menggunakan Eloquent ya. Jadi sebenarnya Laravel itu bisa dikelola menggunakan query builder tanpa model. Jadi kalau kita pakai query builder itu nanti ada routingnya, truth-nya ada, kemudian habis dari root dia ke controller, habis itu dia langsung ke view, teman-teman. Modelnya diabaikan. Terus untuk passing datanya gimana Pak? Harusnya kan di model itu data-datanya gitu ya. Nah, datanya itu dipindahkan di controller. Nah, itu kalau teman-teman pakai yang namanya query builder. Tapi sekarang kita menggunakan Eloquent. Jadi ada dua ya, ada query builder, ada Eloquent. Nah, yang kita gunakan adalah Eloquent karena di Eloquent itu ada modelnya. Ya, kita modelnya sudah kita buat dengan nama post. Nah, ini dia modelnya. Modelnya tidak banyak. Oke. Datanya sudah tampil, berarti kita sudah berhasil gitu ya. Kalau tidak percaya, untuk meyakinkan mungkin kita bisa menggunakan Postman. Oke, kalau di Postman nanti teman-teman cukup langsung di copy paste saja ya URL-nya ini, di copy kemudian nanti di paste di bagian Postman-nya. Nah, di sini ya, pastikan teman-teman menjalankan apa namanya? Teman-teman menjalankan ininya, apa ya? Separate-nya gitu ya. Pastikan teman-teman menjalankan separate-nya. Oke, kalau sudah kita send saja, jangan lupa metodenya, biasanya di sini ada yang lupa masih pakai post gitu ya. Kita pakai yang get. Saya send. Oke, berhasil ditampilkan ya dalam bentuk JSON. Nah, ini dia data-datanya. Ini tadi yang saya buat untuk responnya. Sebenarnya responnya ini boleh teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau di sini kan responnya saya buat dalam bentuk objek, kemudian ada array-nya di dalamnya gitu ya. Ada array-nya, kemudian objek lagi seperti ini. Nah, ini boleh kalian langsung data saja. Jadi array, kemudian langsung objek. Di dalam array itu ada banyak record ya, record data yaitu objek-objeknya. Boleh seperti itu. Ya, jadi nanti yang ini kalian buang saja. Ini dihapus. Nah, ini dihapus saja. Oke, yang ini dihapus. Jadi ditampilkan hanya datanya saja. Boleh seperti itu, Pak? Boleh. Ya, boleh. Tidak ada yang melarang. Sesuaikan dengan kebutuhan. Langsung ditampilkan data saja. Seperti itu ya. Oke. Tapi pada dasarnya memang kalau mau belajar API ya kita harus buat respon yang seperti ini ya, menunjukkan bahwa kita berhasil menampilkan datanya seperti itu, tidak ada kendala. Oke, untuk tampil data sudah berhasil, kita lanjut ke bagian yang berikutnya.
Nah, untuk bagian yang berikutnya, kita akan membuat ini ya, kita coba yang mengubah data dulu. Oke, untuk mengubah data itu 11 12 sama dengan ini ya, hanya saja nanti mungkin apa namanya, eh, metodenya itu agak beda gitu. Kalau di sini kan create ya, kalau kalau di update data kita bisa menggunakan metode update, bisa juga mungkin nanti kita menggunakan metode yang ada pada query-nya. Misalkan kalau kita mau mengambil data, jadi sebelum mengubah data itu kan kita pastikan dulu memilih data yang ingin kita ubah gitu ya. Data yang mau kita ubah itu yang mana. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan metode namanya where ID gitu ya. Kita memilih dulu, pilih ID data yang ingin kita ubah seperti itu. Barulah nanti kita update lagi datanya ya. Oke, ada tadi yang mau saya tunjukkan. Nah, ini boleh menggunakan yang seperti ini teman-teman, post all, dia menampilkan semua record datanya. Boleh juga nanti teman-teman pakai yang seperti ini. Oke, saya buat dulu variabelnya, kemudian modelnya, post, kemudian nah untuk apa namanya? Apa sih namanya ini? Metodenya ya. Nah, untuk metodenya kalian bisa menggunakan metode yang bentuknya seperti ini. First, kemudian ini metode ya. Panah. Nah, kemudian kita perlu apa namanya, saya lupa, get ya kalau tidak salah. Nah, seperti ini ada tambahkan semikolon. Oke, aman ya. Ini saya komen dulu yang all, kita pakai yang ini ya. Kita lihat apakah ada perubahan. Tidak ada perubahan ya, jadi pada dasarnya sama saja mau pakai all atau pakai yang first get. Nah, ada juga yang last. First get itu mengambil dari awalnya ya, bukan dari awal. Jadi dia mengurutkannya itu berdasarkan pada data yang pertama seperti ini, urutannya seperti ini. Jadi data lama itu akan ditampilkan di atas, kemudian data baru itu ditampilkan di bawahnya. Setiap kalian mengentry data baru itu akan ditampilkan di bagian bawahnya. Nah, itu kalau yang post. Nah, sebenarnya ada yang kedua namanya last ya. Kalau tidak salah namanya last. Oke, kita ganti ya. First-nya sama last. Last atau let ya. Let. Kayaknya let's. Oke, kita pakai yang ini ya. Nah, kita mau melakukan pengurutan dari atas ke bawah gitu. Oke. Nah, jadi data yang terakhir kita entry itu akan ditampilkan di atas. Nah, ini sama saja dengan konsep pengurutan ascending sama descending ya. Kalau yang ascending yang ini, nah yang ini first ini ascending, kalau yang latest ini descending seperti itu. Boleh menggunakan yang seperti ini ya. Nah, itu opsi lain saja. Kalian mau menggunakan yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin nanti ada yang lain lagi, bisa dicari ya di Laravel. Oke, kita langsung masuk ke bagian update-nya, teman-teman. Saya buat dulu metode untuk mengubah data. Nah, seperti ini. Oke, metode untuk mengubah data. Kita buat dulu ya metodenya. Misalkan di sini saya buat nama metodenya adalah public function update. Oke, seperti ini. Public function update, kemudian kita butuh request. Kalau kita butuh request, kita butuh mengambil ID-nya teman-teman, makanya kita butuh request. Ya, di sini saya pakai request, sudah saya entry belum header-nya. Oke, sudah request. Request, kemudian variabel request. Parameter ya. Oke, seperti ini. Oke, tinggal ini ya, sesuaikan saja dengan yang ini. Hanya saja nanti metodenya agak beda. Yang sebelumnya di sini dia pakai post, apa namanya, create, kita nanti pakai post where ID ya, karena kita ingin mengambil ID-nya seperti itu. Saya buat dulu post, kemudian model, post where ID, kemudian request input. Ini metodenya ya. Kemudian di sini adalah ID-nya. ID ini harus sesuai dengan yang ada di tabel kita, teman-teman. Nah, kalian perhatikan di tabel kita itu ada atribut namanya ID. Nah, kita nanti
menyeleksi, memilih data yang ingin kita update itu berdasarkan ID yang ada di sini ya. Kalau misalkan ini bukan ID Pak, NIM, ya sudah berarti di sini diganti dengan NIM nantinya, ya bukan ID. Oke, kemudian nanti prosesnya bukan create ya teman-teman, melainkan update. Jadi di sini kita pakai metode update. Nah seperti ini. Oke, metode yang kita gunakan adalah metode update. Oke, sebentar, ini ada yang salah kayaknya ini. Sebentar. Ya, ini update-nya bukan di sini. Harusnya update-nya itu di sini. Nah, ini dia yang benar. Oke, kemudian di dalam update-nya kita buat data dalam bentuk array. Apa saja yang ingin kita update? Sama ya dengan yang di atas ya. Yang pertama yang ingin kita update adalah judul beritanya gitu. Judul berita. Oke. Kemudian seperti ini. $request input. Judul berita. Judul underscore berita. Nah, seperti ini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang ingin kita update adalah isi beritanya. Isi underscore berita. Kemudian saya ini kan ya, supaya lebih rapi. Request panah input. Kemudian yang di input adalah isi underscore berita. Nah, seperti ini. Oke. Wah, ini ada yang salah. Oh, ini salah ya. Ini bukan semikolon, tapi koma. Karena array ya. Jadi, array itu delimiternya adalah koma biasanya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan keterangan yang menunjukkan bahwa proses update-nya itu berhasil. Jadi, saya pakai if post gitu ya. Sama dengan yang di, yang di entry ini. If post, jika postnya berhasil, gitu ya. Jika postnya berhasil, maka dia akan mengembalikan return respon. Respon yang dikirim itu sama saja ya, kita buat sama saja dalam bentuk JSON gitu ya. JSON array. Oke, di dalamnya ada seperti ini. Yang pertama adalah success. Suksesnya kita buat true, koma, kemudian yang kedua adalah message. Seperti ini ya, message. Oke, message-nya pesannya apa ini? Misalkan pesannya kalau di sini berhasil disimpan, berarti di sini berhasil diubah. Nah, misalkan seperti ini saja. Oke, tinggal kita tambahkan untuk error report-nya ya, keterangan atau laporan untuk error-nya. Misalkan di sini atasnya 200 ya, pakai 200 saja. Kemudian untuk yang else-nya, oke, else-nya, nah di sini ini saya copy paste saja ya. Dia mereturn respon dalam bentuk JSON. Di sini suksesnya kita buat false, kemudian message-nya gagal diubah. Nah, seperti ini saja. Sebentar, ada yang salah sepertinya. Oh iya, ini kita ubah dulu ya, 400. Oke, sebentar, ada yang salah. Sepertinya di bagian ini kurang semikolon ya. Nah, ini juga kurang semikolon. Oke, sudah benar ya. Nah, lihat contekan di atas ini saja ya. Oke, kalau sudah, tinggal nanti teman-teman ke API-nya ya. Oke, kita tidak perlu ke modelnya di saya ini. Nah, di sini kita tambahkan keterangan dulu. Misalkan di sini keterangannya routing untuk mengubah data. Oke. Nah, ini bisa teman-teman copy paste saja ya, biar lebih cepat. Saya copy paste. Kemudian untuk metode yang kita gunakan di sini, saya gunakan metode post. Ya, untuk update, delete itu boleh menggunakan, kalau delete nanti kita pakainya metode yang lain ya. Kita bisa pakai path, bisa pakai delete. Oh, yang ini bisa pakai path. Ya, untuk mengubah data kita bisa pakai path, hanya saja saya belum terbiasa kalau pakai yang path.
Nah, untuk delete nanti kita pakai metode delete saja, karena katanya di komunitas, beberapa komunitas itu mengatakan bahwa penerapan metode post pada delete itu cukup berbahaya gitu. Sangat berbahaya, bukan cukup berbahaya, tapi sangat berbahaya. Sehingga saya coba menggunakan metode yang lain ya untuk delete. Nah, untuk sementara yang mengubah data kita pakai post saja. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau mengubah bisa pakai metode path ya, otomatis nanti kita menggunakan eh, metode yang ada di sini itu berbeda lagi ya, tidak seperti ini. Nah, pakainya bisa pakai path, tapi di sini saya pakai post dulu saja. Oke, ini kita ubah ya sesuai dengan namanya tadi. Nama metodenya adalah update yang ada di controller tadi. Teman-teman bisa cek namanya adalah update. Nah, di sini kita ubah dengan nama update. Kemudian ini post controller, metode yang kita tuju bukan metode show, melainkan metode update. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita coba cek dulu. Kalau teman-teman ceknya di browser, otomatis ini pasti error ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada form ataupun text box untuk memasukkan ID-nya gitu. ID yang kita pilih beserta data yang ingin kita ubah tidak bisa kita masukkan di sini. Post update. Oke, otomatis error ya. Seperti ini. Nah, kita coba di Postman. Kalau di Postman kemungkinan kalau memang kode yang kita tuliskan itu benar, otomatis nanti dia akan benar juga ya. Update. Kemudian di sini sebentar. Kita pakai tadi metodenya post. Oke, kalau pakai post otomatis di sini kita nanti di bodinya sebentar. Nah, di sini oke, kita sesuaikan judul beritanya apa, kemudian nanti isi beritanya apa yang mau kita ubah. Misalkan yang saya mau ubah adalah oke, kita coba cek dulu ya. Nah, ini saja ya. Oke, ID-nya 2. Nanti saya ubah judul beritanya nanti jadi ubah judul, ubah isi gitu saja ya. Untuk memastikannya. Judulnya ubah judul, isinya ubah isi. ID-nya teman-teman bisa tambahkan ID-nya di sini kita mengacu pada ID 2 ya. Nah, ini dia ID 2. Jadi otomatis nanti di sini ubah judul dan ubah isi. Harusnya ya kalau berhasil ya. Kalau gagal ya berarti ada yang salah. Kita coba dulu saja. Oke, form data yang dipakai post sudah benar. Kita coba send. Oke, berhasil diubah ya teman-teman. Di sini responnya seperti ini, true berhasil diubah. Artinya harusnya data yang ada di sini sudah berhasil diubah. Kita coba cek. Oke, sudah berhasil diubah. Ubah judul, ubah isi. Ya, kita tadi mengacu pada ID yang kedua. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengubah data. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Untuk kalau ininya tidak keluar ya, ininya tidak keluar nanti bisa kalian klik param ini. Nah, jadi kalau misalkan tidak keluar bisa diklik paramnya ya, params. Jadi yang dipakai adalah yang di atas, bukan yang di bawah ini. Jadi ada dua ya. Kalian masuk ke body, form data. Kita tidak menggunakan yang form URL encoded ya. Kalau yang di native kan kita pakai yang ini. Oke, karena kita sudah buat karena di sini kan kita buat metodenya di controller, metodenya di sini kita buat dalam bentuk inputan. Otomatis dia membaca text box-nya, inputannya, HTML inputnya yang dibaca. Seperti itu ya. Oke, untuk bagian terakhir di bagian API-nya kita masuk ke bagian yang delete ya. Saya agak cepat ini untuk jadi nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Metode untuk menghapus data. Oke, kita buat dulu untuk menghapus data. Metodenya nanti bisa teman-teman sesuaikan. Kalian mau penamaan metodenya itu boleh bebas, tidak harus sama dengan yang saya buat gitu ya. Oke, public function apa ini? Delete misalkan ya. Yang paling gampang, delete. Nah, hanya saja di sini nanti kita butuh ini teman-teman, kita butuh parameter, otomatis nanti di sini juga kita butuh ID nanti ya. Nah, di sini. Jadi nanti kita masuknya ke delete ya. Slice nanti kalau kita mau hapus data dengan ID kedua, kita tuliskan 2 seperti ini saja nanti. Ya.
Oke, kita coba buat ya. Yang pertama saya buat $post dulu, kita pastikan untuk perintahnya model post, kemudian di sini kita pakai metode ini saja, find or file ya. Find or file itu tulisannya seperti ini kalau tidak salah saya. Find or file. Oke, kita mengacu yang kita harusnya nanti kita menemukan metodenya itu ya berdasarkan pada ID-nya. Berarti kita ambil saja parameter yang di atas $ID seperti ini. Oke, sudah cukup. Kita buat metode lainnya lagi. Kenapa kita buat dua metode? Karena pada proses ini kan kita harus menyeleksi, memilih data yang ingin kita hapus dan juga kita tuliskan perintah hapusnya. Ini kan masih memilih saja, belum menghapus. Nah, untuk menghapus kita buat perintahnya $post, ini akan kita hapus gitu, kita delete. Sebenarnya sama saja dengan yang ini teman-teman. Cuma ini kan panjang gitu ya. Nah ini, post kita pilih dulu ID yang ingin kita hapus dalam bentuk input ID-nya. Setelah itu baru diupdate. Nah sama saja, ini juga sama. Kita pilih dulu ID yang ingin kita hapus, barulah kita delete gitu. Hanya saja mungkin kodenya sedikit berbeda karena di sini nanti saya akan menggunakan metode delete ya. Beda sekali dengan yang atas, saya menggunakan metode post. Ini masih post, tapi nanti untuk bagian ininya, nah maksud saya bagian ininya, nanti kita pakai yang delete. Ya sebenarnya untuk update itu harusnya pakai path. Oke, ini juga sebenarnya bisa pakai path ya untuk menyelect datanya. Oke, kalau sudah ini tinggal, ini kita copy saja ya. Yang atas, yang update itu saya copy saja perintahnya yang ini. Yang ada di update. Saya copy dari if, buka tutup, sampai else buka tutup, nah sampai sini ya, dari if ini sampai tutupnya satu paket gitu. Ini saya copy saja. Oke, kalau sudah kita copy, sebenarnya ini sama saja ya, tidak ada yang beda, cuma nanti teman-teman perlu merubah di bagian pesannya saja. Kalau ini kan berhasil diubah, kita ubah menjadi berhasil dihapus. Ini juga kita ubah menjadi berhasil gagal dihapus. Nah, selebihnya itu sama saja teman-teman. Ya, selebihnya sama saja, tidak ada yang beda. Bedanya hanya bagian ini sama bagian message-nya nanti. Seperti itu. Oke, kalau sudah ada kesalahan tidak di sini? Ada error tidak? Kalau tidak ada, kita masuk ke api.php-nya. Saya akan menambahkan routing di sini lagi, routing untuk menghapus data. Oke, untuk routing menghapus data, saya pakai root seperti ini. Kemudian untuk metodenya, tadi yang sesuai saya katakan, saya akan menggunakan metode delete teman-teman. Ya, selebihnya parameternya saya copy paste saja. Nanti kita tinggal ubah ya. Oke, apakah metodenya sama? Tidak. Ini kan update teman-teman. Kita mengacu ke nanti ke ini ya, ke URL delete. Ini boleh ganti tidak Pak? Hapus misalkan boleh. Boleh ya. Tapi saya lebih suka saya sesuaikan dengan nama metodenya. Oke, di sini kita nanti menuju pada metode delete. Ya, kita menuju pada metode delete. Nah, teman-teman, di sini kan ada parameter $ID. Di sini harus kita tambahkan juga. Ya. Jadi nanti URL-nya kan seperti ini. API v1 post delete / ID-nya. Nah, di sini kita buat ID-nya dalam bentuk dinamis. Caranya, kurang kawal buka tutup, ID tanda tanya, seperti ini saja. Ya. Oke, jadi jangan dilupakan ya ID-nya ini, karena kita di sini menggunakan ID di bagian controllernya ini ya, metode di bagian controller metode delete ini. Oke, kalau sudah, kita langsung coba saja. Untuk mencobanya, teman-teman bisa langsung kunjungi Postman. Kemudian ini boleh dikosongkan supaya tidak ambigu ya. Saya hapus saja. Kita cukup menghapusnya nanti berdasarkan ID yang kita tuliskan di sini. Untuk metodenya, kita tidak pakai post teman-teman, melainkan delete. Kita sesuaikan yang ada di bagian routingnya. Di routingnya saya pakai metode delete.
Di sini saya pakai delete juga. Oke, sudah lengkap. Jangan lupa ya, ID-nya yaitu 2. Nah, yang di sini. Karena saya ingin menghapus data dengan ID 2. Nah, ini yang mau saya hapus. Oke, kalau sudah, kita hapus, kita coba send ya. Berhasil dihapus, kita coba reload, harusnya data yang kedua ini berhasil dihapus. Saya jalankan. Oke, datanya sudah berhasil dihapus. Data dengan ID kedua tadi sudah berhasil kita hapus dengan menggunakan metode delete seperti itu. Nah, ini adalah Trace API untuk view, untuk entry data, show data, kemudian update data, dan delete data. Teman-teman bisa mengacu pada ini nanti ya, kalau misalkan nanti ingin membuat REST API. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Oke, sudah cukup ya, saya rasa sudah. Untuk REST API-nya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Jadi controllernya ini kita gunakan untuk menampung metode kita, teman-teman. Pak, nanti saya mau ada controller mahasiswa, ada controller dosen. Itu gimana? Ya dipisah. Buat nanti mahasiswa controller.php, buat nanti dosen controller.php. Semuanya extend ke kelas parent-nya, yaitu kelas controller yang ini. Sebenarnya tidak perlu kalian perhatikan. Kalau ketika kalian buat dengan menggunakan perintah nanti, yang perintah untuk membuat controller dan model itu ya, otomatis nanti dia extend-nya ke controller, seperti itu. Oke. Kalau misalkan nanti ada error, kemungkinan header-nya belum kalian tambahkan. Ingat ya, ada post sama request. Post ini untuk kita melakukan post-nya. Post ini model maksudnya, bukan untuk melakukan post, tapi modelnya. Request ini maksudnya untuk melakukan request sesuai parameternya. Parameter inputnya ya, maksud saya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah. Tidur. Bentar lagi. Oke, sudah paham belum sampai di sini? Jadi untuk video pertama kita konfigurasinya cukup banyak, teman-teman. Ada bagian bukan environment, tapi di env-nya. Nah, di sini untuk bisa terhubung ke database kita gitu ya. Kemudian ada pengaturan lain lagi. Kita kemarin menggunakan artisan untuk membuat tabelnya gitu. Oke, mana database? Nah, ini Oke, migration ya, bukan artisan tapi migration. Kita pakai migration kemarin untuk membuat tabelnya. Oke, perintahnya kemarin sudah ada di video ya. Nah, ini tabel yang kita buat menggunakan artisan. Setelah kita buat menggunakan artisan, kita menggunakan seeder ya. Kita buat file untuk seedernya. Kita isi datanya seperti ini. Kalau mau datanya banyak, kalian tinggal gunakan data yang ada di GitHub Packer itu ya. Nanti kalau lupa nama GitHub-nya nanti akan saya share ya, kalau misalkan nanti kalian perlu. Tinggal kalian looping saja gitu. Sebenarnya di materi yang saya buat di Laravel itu yang akan saya share nanti itu ada gitu shareannya. Nanti bisa dicoba-coba untuk belajar gitu ya. Oke. Seperti itu. Nanti mungkin kalau mau misalkan kalian punya tabel dosen, tabel mahasiswa, berarti nanti buat saja dosen seeder, mahasiswa seeder gitu untuk mengentry datanya. Jadi entry datanya tidak perlu langsung terhubung ke database. Kalian bisa memanage-nya melalui Laravel kalian. Kenapa? Karena Laravel itu ditujukan untuk proyek skala besar, teman-teman. Otomatis pengerjaannya itu tim. Ya, nanti ada bagian database engineer-nya, ada pengelola database yang membuat struktur database-nya seperti apa, itu nanti ada. Nah, kalian tidak bisa langsung mengakses database tersebut. Maksudnya kalian minta akses ke database-nya untuk gini-gini, tidak bisa. Takut nanti kalian mengubah struktur yang ada di sana mungkin ya. Oke, jadi kemungkinan juga si database engineer-nya itu akan memberikan hak akses ke kalian. Jadi kalian cuma bisa misalkan menambahkan tabel, mengelola struktur tabel, mengentry data, menampilkan, menghapus dan sebagainya. Seperti itu. Oke, makanya dibuatlah seperti ini sehingga kita tidak perlu langsung
mengelola database-nya ya. Kita tidak perlu langsung ke sini maksudnya. Oke, seperti itu mungkin saya skip dulu untuk bagian yang Laravel karena sudah selesai, kita sudah buat REST API-nya, nanti tinggal teman-teman coba saja nanti video yang kemarin sudah saya upload, bisa dilihat di e-learning-nya ya untuk apa, tautannya ada di sana semua sampai yang kemarin. Kemudian ini juga nanti akan saya upload ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, kita di sini nanti menggunakan yang namanya retrofit, teman-teman. Jadi retrofit itu seperti fitur ya yang digunakan untuk mempermudah kita mengelola data-data yang ada di API nantinya. Misalkan untuk mengambil data, menambahkan. Jadi ada retrofit get, ada retrofit post gitu. Oke, kita coba yang get dulu ya, mungkin karena waktunya terbatas gitu juga. Oke, untuk yang retrofit, saya buka dulu saja ya teman-teman. Ini mungkin saya singkirkan dulu. Kita masuk ke bagian ini. Silakan dibuka nanti aplikasinya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita masuk ke retrofitnya dulu. Retrofit. Buka apa namanya? Web retrofit ya, seperti ini webnya. Ketikkan saja retrofit di pencarian browser kalian. Oke, jadi nanti teman-teman kita ke sini dulu saja ke mana ya sebentar, build Gradle yang modul app ya, yang ini Gradle modul app. Nah di sini kita instalasi dulu kebutuhan yang kita perlukan. Di sini teman-teman bisa lakukan instalasi untuk retrofitnya gitu. Retrofit, nah ini dia. Oke, kita mau mengelola retrofit yang kita butuhkan nanti. Yang pertama adalah ya retrofitnya itu sendiri ya. Retrofitnya di mana ini? Wah. Oke, nah ini dia, ya. Kita akan menggunakan Gradle ya teman-teman. Kita tidak menggunakan Maven, jadi kita pakainya Gradle otomatis. Ini teman-teman copy saja, ya. Yang ini copy mulai dari implementation sampai selesai, di copy atau disalin, kita paste di sini. Nah ini di paste. Versionnya belum kita buat teman-teman, karena kita masih belum tahu untuk yang latest versionnya atau yang versi terakhirnya itu berapa, kita belum tahu. Nah, teman-teman mau ngecek bisa ke sini. Ya, di bawah ini, latest jar-nya ini. Nah, teman-teman bisa cek di sini ada URL available on GitHub. Kita lihat versi terakhirnya itu versi keberapa gitu. 2.9.0. Nah, ini di-copy saja teman-teman. Ya, 2.9.0 itu bisa teman-teman copy. Copy diubah di sini ya. Oke, ini saya hapus. Nah, kita paste. Nah, seperti ini jadinya. Jangan dulu disinkronisasi karena kita akan menambahkan satu modul lagi, yaitu modul nama modulnya adalah JSON ya. Nah ini untuk support retrofitnya gitu. JSON-nya itu ada di atas. Nah ini JSON. Oke, kita pakai JSON juga nanti ya. JSON-nya untuk kalau teman-teman pakainya Gradle ya, kita kan pakainya Gradle gitu kalau di Android. Kita pakai yang ini. Nah, ini tinggal teman-teman copy seperti ini. Kemudian nanti teman-teman tambahkan titik 2. Oh, sebentar. Salah ya. Saya lupa menambahkan implementation. Petik. Nah, seperti ini. Tambahkan titik 2. Oke. Tambahkan titik 2. Kemudian versinya, teman-teman. Versinya, saya ambil saja versi yang sama dengan versi retrofitnya. Saya paste, save dulu, jangan lupa di-save dulu ya teman-teman. Setelah di-save, teman-teman silahkan lakukan sinkronisasi. Oke, kita tunggu proses sinkronisasinya selesai terlebih dahulu. Agak lama ya, ini tergantung koneksi juga sebenarnya. Kalau sudah selesai nanti kita langsung kelola bagian. Oke, udah selesai. Sinkronisasinya udah selesai. Saya masuk ke ini ya teman-teman, ke Java. Nah, ke package yang ini. Oke. Saya buat beberapa ini. Nanti akan saya buat 3 directory lagi.
Oke, untuk pertama saya buat satu bukan directory tapi package ya. Di sini namanya istilahnya adalah package. Oke, saya klik kanan di sini ya, di apa package yang ini, karena di dalamnya nanti kita akan menambahkan package lagi gitu. Di dalam package kita tambahkan package biar rapi saja. Oke, saya tambahkan package namanya util gitu ya. Util. Seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal teman-teman klik enter saja di keyboardnya. Nah, kita punya satu package lagi di dalam package sampel wisata app-nya. Oke, nanti di dalam package ini saya akan tambahkan sebuah kelas ya. Klik kanan di bagian utilnya, klik kanan, pilih new, pilih jangan yang Java class ya, kita pakainya Kotlin teman-teman. Jadi jangan pakai yang Java class. Pilih yang Kotlin class atau file. Nah, nanti teman-teman bisa dipilih di sini. Kalau misalkan dia masih di file, nanti pilih yang class. Oke, kemudian namanya apa ya namanya di sini? Misalkan retro gitu, retrofit gitu ya, retro. Kita enter saja. Nah, teman-teman cek di sini ada satu buah file namanya retro gitu. Oke, di dalam retro ini teman-teman kita tambahkan perintah untuk ini ya, untuk base URL-nya gitu, untuk base URL-nya. Oke, saya tambahkan sebuah fungsi namanya misalkan get retro client instance. Nah, seperti ini. Get retro client instance atau bisa menggunakan penamaan lain ya, seperti ini. Kemudian retrofit ada tidak? Retrofit. Nah, ini. Retrofit. Nah, pilih yang ini ya. Nanti dia akan mengimport modul retrofit 2. Ya, retrofit 2, retrofit nanti akan diimport. Klik saja, enter. Seperti ini. Nah, dia akan import modul retrofit. Oke, kalau sudah add function body ini apa? Kita coba cek ya. Oke, ditambahkan ini ya, ya sudah, berarti kita masukkan di dalam ini. Oke. Fun retrofit, oke. Nah, di dalamnya ini kita buat file JSON itu sama dengan JSON builder, ada tidak? JSON. Nah, ini dia JSON builder. Oke, tambahkan seperti ini karena dia adalah metode, kemudian set len in ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan create. Oke, sudah selesai, cukup. Tinggal kita return saja. Yang kita return adalah retrofit builder-nya, retrofit.builder. Ini adalah kelasnya. Kemudian kita tambahkan bukan kelas tapi metodenya. Base URL-nya. Nah, ini nanti mengacu ke URL yang kita ingin ambil datanya. Nah, untuk sementara ini saya akan menggunakan yang ada di sini teman-teman, tapi nanti kita akan coba yang lokal ya. Di mana ya namanya? JSON placeholder. Nah, ini dia. JSON placeholder, klik saja JSON placeholder. Ini fake REST API ya. Jadi kita bisa menggunakan REST API yang ada di sini. Oke, seperti ini. Nanti mungkin teman-teman mau pakai yang mana bebas gitu. Komen mungkin. Nah, yang ini boleh ya, mau pakai yang ini Pak, boleh gitu. Berarti nanti dia masuknya ke komen gitu untuk ininya latest URI-nya. Oke, kita ambil ini ya, kita ambil data yang ini. Data yang ada di sini. Berarti ini saya copy saja teman-teman. Nah, ini saya copy, saya paste di sini. Ini pakai dua ini ya, pakai dua double quote karena pakai single quote itu error seperti ini. Oke, komennya dihilangkan. Komennya ini dihilangkan saja karena nanti komennya akan kita buat di tempat yang terpisah. Oke, kemudian kita tambahkan lagi add convert factory ya, add convert factory. Kemudian JSON. Ini pakainya JSON convert factory. Kemudian kita create. Yang kita create adalah JSON-nya gitu.
Ada tidak ya JSON yang ini ya, JSON yang itu kita create. Nah, seperti ini. Terakhir kita build. Oke, sudah selesai, tidak ada error. Nah, untuk modul-modul yang kita gunakan ada JSON Builder, ada retrofit. Makanya tadi saya import retrofit dan JSON-nya ya, karena modul ini akan digunakan. Oke, kita gunakan JSON untuk converter factory-nya seperti itu. Oke, sudah selesai teman-teman. Untuk bagian yang ini kita Kita skip dulu mungkin, nanti kalau misalkan ada kesalahan di sini mungkin kita kembali lagi nantinya. Oke. Saya akan lanjutkan untuk membuat package lagi di bagian kolom example wisata app-nya. Saya klik kanan, saya pilih new, pilih package. Kemudian di sini saya akan buat penamaan package-nya dengan nama model seperti ini. Ya, karena nanti untuk mengelola datanya di sini ya, makanya saya buat dengan nama model. Kalau sudah, teman-teman isi sebentar. Nah, di sini karena datanya ini yang mau kita ambil adalah data komentar yang ada di sini, maka saya akan buat sebuah kelas, Kotlin class ya, dengan nama comment. Ya, karena yang ingin saya ambil adalah komentarnya, comment. Kalau sudah, kelas ya, yang kita buat adalah kelas. Sudah, saya cek model ada comment di dalamnya. Nah, di dalam comment ini nanti teman-teman sesuaikan dengan atribut yang ada di sini. Teman-teman sesuaikan atribut yang ingin ditampilkan di aplikasi nantinya. Pak, saya mau menampilkan namanya. Oke, silakan ambil namanya. Mau menampilkan email, body, silakan. Post ID-nya ini kita perlukan ya. Misalkan nanti kalau ada perubahan data untuk update dan delete ya kita butuh itu. Seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya tambahkan sebentar. Oke, misalkan di sini teman-teman mau ambil yang pertama post ID-nya gitu ya. Post ID-nya mau ditampilkan atau semuanya gitu ya. Kita coba teman-teman bisa buat seperti ini, var kemudian sebentar, ini gimana ya, saya lupa ini. Var post ID gitu ya, kayaknya gini, post ID. Nah, kemudian tipe datanya yaitu integer, karena ID itu kan tipe datanya integer ya. Oke, saya buat seperti ini, jadi dia sama dengan 0 dulu, kita set 0. Oke. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, saya punya rekomendasi buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mengubah nama ini, Pak, saya tidak mau menggunakan penamaan yang sama dengan atribut yang ada di sini, misalkan. Teman-teman bisa menggunakan penamaan yang lain gitu, yang tidak harus sesuai dengan atribut yang ada di sini. Oke, caranya seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan serialize. Ya, pakainya add serialize. Nah, ini dia, serialize name adanya di JSON, teman-teman. Otomatis teman-teman harus import modul JSON-nya tadi ya. Oke, serialize name. Kemudian di dalamnya itu ada value, teman-teman. Value-nya itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan post ID harus sesuai yang ini, yang ada di dalam. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan expose yang mau kita ubah, modulnya nambah lagi ya. Jadi di sini misalkan saya buat var-nya post underscore ID. Nah, ini kan tidak sama dengan yang di sini. Kenapa? Karena sudah kita serialize menggunakan ini tadi, metode ini ya, yang ada di modul JSON. Oke, jadi yang ini harus sesuai dengan atribut yang ada di sini, sedangkan yang ini boleh bebas. Kita gunakan serialize name. Seperti itu. Nah, kita buat lagi di bawahnya. Saya buat terapi saja ya. Yang ID lagi misalkan. Teman-teman boleh menambahkan serialize name. Atau saya copy paste saja ya teman-teman supaya lebih cepat.
Saya copy untuk ID ini teman-teman. Yang kedua ada ID ya. Nah ini ID. ID-nya di sini harus sesuai. Nah yang di sini boleh beda. Boleh beda, tapi saya buat ID saja supaya lebih singkat ya. Tipe datanya sama saja, yaitu integer. Kemudian saya tambahkan lagi di bawahnya untuk yang berikutnya, yaitu name. Oke, untuk name di sini saya ganti name harus sesuai dengan atribut yang ada di sini, yang ada di REST API-nya. Di sini saya bisa buat menggunakan n saja. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak harus sesuai dengan yang ada di sini. Oke, saya buat lagi. Oke, ini tipe data untuk name bukan integer ya teman-teman, melainkan string. Nah, seperti ini. Ya, kita pakai yang string. Kemudian ada email sama body. Saya copy saja yang ini. Kita paste lagi. Ini untuk email, ini untuk body. Harus sesuai dengan yang ada di sini, penamaannya. Yang ini boleh beda. Yang sebelumnya N, untuk email saya ganti dengan E. Kemudian, atau saya buat sama juga, juga boleh ya, misalkan di sini name gitu ya. Oke, sepertinya ini saja, pakai yang sama ya. Pakai N juga tidak apa-apa. E, kemudian ini body kita pakai B. Seperti ini. Ya, ini boleh, tidak masalah. Oke, sepertinya tidak masalah ya. Kita coba saja dulu, nanti kalau tipe datanya jangan lupa ya teman-teman, kalau memang string ya ubah string, kalau bentuknya angka ya berarti diubah integer. Oke, untuk awalnya kita definisikan semuanya null gitu, kosong dulu ya. Oke, sudah selesai di bagian komen, saya rasa sudah cukup. Untuk bagian komennya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ada apa lagi ini ya? Sebentar. Model, util sudah, model sudah, service ya. Saya tambahkan service lagi ya. Service, package, service, berarti ini. Oke, saya sudah punya package service-nya. Di dalam service saya akan tambahkan apa ini? Oke, Kotlin class file, hanya saja nanti saya ganti dengan interface teman-teman. Ya, saya ganti dengan interface nantinya, jadi agak sedikit bedanya dengan kelasnya. Oke, untuk nama interface-nya di sini saya buat comment API. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah di-enter saja. Nah, untuk bagian interface comment API ini, kita akan buat seperti ini. Nah, jadi komen yang ada di sini teman-teman, kita akan sisipkan di bagian interface-nya ini nantinya. Oke, yang pertama saya akan menggunakan metode get-nya dulu untuk ini ya, mengambil datanya. Kita get dulu. Nah, yang kita get, value-nya itu apa? Value-nya itu adalah yang ini. Komennya gitu. Ya, kalau misalkan teman-teman mau get yang lain, post-nya misalkan ya, berarti post-nya gitu. Post-nya yang diambil. Seperti itu ya. Oke, kita get. Sebentar, ini kok nggak bisa. Ini modulnya kok nggak nambah ya. Coba ya, kita add get. Nah, seperti ini. Harusnya nambah. Get, kemudian value-nya tadi comment. Nah, udah benar ya, comment. Seperti ini. Tambahkan function yang singkat ya, kita buat namanya get comment. Function get comments, call, kita call-nya dalam bentuk list ya teman-teman. Biasanya ada yang bentuk array list. Nah, di sini saya buat dalam bentuk list saja, karena kita tidak membutuhkan interface nantinya. Oke, yang kita ambil adalah komennya. Nah, komennya itu berdasarkan sama dengan kelas komen yang ini ya. Sebentar, ini ada yang salah lagi. Wah, ini salahnya di sini ya. Oke, get comment, kemudian tadi apa? Kita pakai call ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini perlu saya beritahukan.
ada call yang android.telecom, ada call yang retrofit 2. Yang teman-teman pilih adalah call yang retrofit, ya. Jadi pakai yang retrofit. Sehingga nanti yang dipanggil adalah modul call yang ada di retrofit 2, seperti itu. Nah, barulah di sini kita tambahkan list. Oke, listnya collection ya teman-teman ya, karena list itu kan tipe data yang bentuknya collection. Oke, kalau sudah komennya diambil, komen yang ada di sini, komen. Nah, ini dia. Kelas komennya diambil. Oke, kelas komennya adanya di mana, Pak? Adanya di model. Ya, kita buat kelas komen ini kan tadi di dalam model, kemudian komen gitu. Nama kelasnya komen. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah, tadi mana? Interface-nya. Nah, ini. Kalau sudah, ya sudah cukup sampai di sini untuk yang bagian ini. Kita lanjut lagi ke bagian apa lagi ini ya? Sebentar, model sudah, service sudah, util sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian, karena nanti saya mau datanya itu nanti ditampilkan di sini teman-teman. Datanya itu saya tampilkan di bagian sini. Ini namanya tourism ya. Ini fragment tourism. Jadi saya masuk ke tourism fragment. Nah, di sini. Oke, di sini akan saya tambahkan kode untuk menampilkannya. Yang pertama, karena saya berada di dalam fragment otomatis, di sini akan saya buat perintah on view create-nya ya. On view create-nya saya override dulu. Biasanya otomatis ini. Override, kemudian fun on view. Nah, pilih yang paling atas ini teman-teman. Ya, yang save instant, bundle, dan sebagainya. Oke, kalau sudah di enter saja. Nah, seperti ini nanti bentuknya ada super on view create. Oke, kalau sudah dikosongkan saja dulu. Nanti di sini kita akan panggil fungsinya. Memanggil fungsi. Nah, kita tunggu dulu, nanti kita panggil fungsinya. Nah, kita buat fungsinya. Saya buat nama fungsinya adalah get comment, karena kita ingin mengambil komennya gitu ya. Get comment tadi udah dipakai, mungkin saya pakai ya get comment API. Seperti ini saja. Oke. Saya buat dulu file apa ini? Retrofit. Retro saja. File retro. Kemudian di sini kita panggil retronya. Benar tidak? Saya cek juga ya, jangan sampai salah. Ada util retronya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini kita tambahkan get retro client instant yang ada di retro tadi. Nah, ini dia get retro client instant, kita panggil. Kalau sudah, tambahkan metode create. Ada tidak? Create. Oke, yang kita create sebentar. Yang kita create di sini adalah mana dia ya? Comment API-nya ya, yang ada di interface-nya. Yaitu comment ada tidak? Nah, ini comment interface. Comment API-nya ya, interface. Oke, comment API. Kemudian kita buat kelas Java. Nah, seperti ini sudah cukup. Oke, tinggal saya buat lagi untuk yang berikutnya ada retro, kita get comments, kemudian kita lakukan call. Di sini saya pakai sebentar. NQ ya, pakainya NQ. Kemudian callback list comment object. Tidak bisa otomatis ya, sebentar. Ini harusnya bisa otomatis ini. Kalau nggak otomatis,
Sebentar. Selanjutkan saja ya. Objek. Objeknya di sini. Ini bentuknya apa tadi di enqueue ini? Sebentar, saya coba cek dulu ya. Oke, kita kembali dulu ke enqueue. Callback, oh list comment. Oke, berarti bentuknya ini ya. Nanti yang kita tampilkan adalah list comment. Kita callback karena saya pakai objek. Oke. Berarti objek seperti ini. Kemudian kita call retrofitnya ya. Sebentar, retrofit call. Oke, sudah tepat retrofit call-nya. Kemudian tadi yang kita call itu adalah list-nya ya, kalau tidak salah saya. List. Kemudian di sini comment. Oke, seperti ini ya. Kok ini ada header-nya? Oh, ini ada yang salah. Sebentar ya. Ada yang salah. Oke, sebentar. Ini saya lupa ya. Biasanya otomatis ini. Saya coba dulu ya. Retro dot get comments ya tadi. Kemudian enqueue. Oh, ini nggak bisa otomatis ya. Oke, ya sudah, kita lanjutkan saja yang tadi ya. Ini harusnya otomatis biar bisa lebih cepat gitu. Oke, kita tambahkan kurung awal buka tutup. Nah, ini ada yang error lagi ini. Ini errornya di mana? Objeknya ini error ini. Retro get comments. Kemudian enqueue. Objek. Oh, ini callback ya. Ini objeknya bukan pakai call, tapi callback. Call. Oke, salah. Kita balik saja dulu. Retro get comment, enqueue. Kemudian di sini objek. Kemudian kalau tidak salah sepertinya tadi ya, callback. Oke, setelah kita callback, yang kita callback adalah tadi list-nya ya. List, kemudian comment. Oke, sudah selesai. Tinggal di sini kita, oke, udah bisa ya. Wah, ini error lagi, ini gimana ini? Oke. Ini errornya apa ini ya? Sebentar ya, saya coba cek dulu. Mungkin ada yang salah di sini. Implement member ya. Oke, ini teman-teman diimplement aja ya. Berarti ada yang belum kita implementasikan. Oke, kalian biasanya di sini ada simbol apa namanya itu alert gitu ya, tanda tanya, tanda seru warna merah. Tapi bisa juga diarahkan ke errornya di sini. Pilih implements member ya. Nah, ini kalian blok saja dua-duanya, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian nanti klik OK saja. Dia otomatis nanti akan melakukan operate pada function on response sama on failure gitu ya. Jadi on response itu respon kalau bernilai true gitu. Kalau hasilnya true, dia akan mengeksekusi respon yang ada di atasnya. Kalau nanti false, dia akan merespon metode yang ada di on failure-nya ini. Oke, seperti itu ya. Nah, saya coba di bagian bawahnya dulu saja. Di bagian yang failure-nya, kalau misalkan dia false, berarti di sini saya gunakan log
dia akan menampilkan error pada lognya nanti ya. Oke, dia akan menunjukkan, ini belum diimport lagi, log. Nah ini dia log .e, oke, .e. Nah kemudian di sini stringnya file, kemudian parameter yang kedua ini t.message. Nah message-nya apa di sini? Nggak bisa ya. Oke, kita buat message-nya to string ya. Nanti dia akan menampilkan pesan kesalahannya. Oh iya, betul seperti ini. Oke, kemudian di atasnya kalau bernilai benar, kita buat satu buah variabel, misalkan saya buat file comment, karena di sini nanti ya, dia akan menampilkannya ya. File comment-nya ini ada di response.body-nya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal looping saja, karena kita ingin menampilkan record datanya ya. Saya pakai iterating variabelnya C, boleh bebas, tidak harus C gitu ya. C in comment yang di atas ini variabelnya. C in comment ini pakai tanda seru 2 kayaknya ya. Barulah di bawahnya kita tampilkan di dalam lognya ya. Di dalam lognya kita tampilkan dalam bentuk string. Yang kita tampilkan adalah apa di sini? Misalkan hasil gitu ya. Saya kasih hasil comment, yang kita panggil adalah iterating variable yang ada di sini. Pak, kalau misalkan di sini saya gunakan com, boleh tidak? Berarti di sini com juga nanti. Ya, yang dipanggil adalah yang ada di iterating variable. Nah, tergantung lagi teman-teman nanti mau mengambil apa. Kita masuk ke komen, misalkan saya ingin menampilkan name di sini, berarti name nanti ya. Oke, misalkan saya ingin menampilkan name-nya. c.name. c.name. Kok tidak bisa ini? Sebentar, ini ada yang salah nih. Respon body-nya harusnya bisa ini. Oke, sebentar ya. Komen. Oh, ini bukan, ini salah ya. Oke, sebenarnya nggak ngaruh sih ini. Komen. Nah, seperti ini. Kemudian direspon. On respon. Sebentar, kita cek dulu. Sebentar. Oh ya, pantasan name-nya tidak bisa saya panggil ya. Karena name-nya tadi kan sudah kita ubah menjadi N saja gitu ya. Teman-teman lihat di model. Nah, ini kan name-nya sudah saya ubah menjadi N saja. Sehingga name ini tidak bisa dipanggil. Jadi harusnya kita pakai N ya. C.N. Kalau N harusnya ada. Nah, ini dia. Value ya. String bentuknya. Oke. Kita ubah ke string. Memastikan bahwa dia tidak terjadi error nanti ketika ditampilkan. Oke. Kalau sudah nanti teman-teman bisa... Oke, nanti kalau sudah teman-teman bisa coba dijalankan saja, kita coba jalankan. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi terakhirnya nanti kita mengelola bagian fragmennya yang ingin kita tampilkan datanya seperti itu. Oke, kalau sudah dijalankan, kita tunggu prosesnya seperti apa. Oke, di sini saya menampilkannya lewat ini ya teman-teman, lewat logcat-nya ini. Boleh sebenarnya nanti kalian passing ke apa namanya? Ke interface-nya, tinggal nanti ditambahkan interface-nya, kemudian di sini kalian tambahkan apa namanya, saya lupa itu, ada ini ya metodenya ya. Nah itu akan menjadi challenge nantinya. Oke, sebentar, ini ada yang salah, invalid argument. Oke, tunggu saja dulu ya. Call not connect to the pipe camera service invalid argument.
Oke, kita coba cek ya. Oke, jadi kalau misalkan saya klik ini harusnya nanti dia tampil di loketnya ini ya, hasilnya yang ditampilkan adalah namanya. Lo masih belum ada. Oke, ini kok belum ditampilkan ya berarti ya. Sebentar, kita cek dulu. Ke sini, sini. Wah, karena fungsinya belum kita panggil gitu ya, makanya di sini tidak ada error gitu. Oke, di sini tadi kan saya sudah buat fungsi utama untuk memanggil fungsi yang saya buat ini ya teman-teman. Ternyata belum saya panggil fungsinya. Oke, kita panggil dulu fungsinya get command API. Seperti ini sudah cukup, saya save, kita coba jalankan lagi. Ternyata fungsinya tidak saya panggil, jadi dia tidak melakukan apapun dan keterangan error-nya juga tidak ada gitu. Makanya tadi saya bingung kok error-nya tidak ada gitu ya. Kalaupun memang terjadi error. Harusnya dia menampilkan error-nya bisa. Oke, kita coba lagi. Oke, saya pilih tourism list-nya ini ya, otomatis nanti di sini ditampilkan untuk list-listnya. Wow, ini ada yang error. Errornya apa ini? Sebentar, saya cek dulu. Fatal exception, main process, Java link, no static method, meta factory. Ini bukan. User class, sebentar ya. Fatal exception, main process. Sebentar. No static method, meta factor. Oke, sebentar ya. Ini kok ada errornya. Di mainnya ini errornya apa ini? Oke, errornya di sini nih. Fatal exception. Oke, mungkin saya copy saja ya. Errornya kita copy paste saja. Barangkali nanti kita dapat jawaban. Oke, saya copy ya di sini ya. No static method, meta factory. Oke, ini teman-teman solusinya udah dapat nih. Tapi belum tentu benar gitu ya. Oke, jadi caranya seperti itu saja. No static method, meta factory. Dia juga punya kesalahan yang sama. Nah, ini teman-teman bisa cek rekomendasi terbaiknya ini, yang paling atas ini ya. Di sini try to switch to Java 8 compatibility mode compatibility for the sugaring of some library ya. Bisa Google JSON API. Oke. Beside Google JSON API, my reader need the JSON convert factory. Oke, permasalahan di JSON-nya. Oke, kita perlu tambahkan ini. Mungkin maksudnya ditambahkannya itu di sini ya, teman-teman. Kita coba build Gradle module. Oke, saya turunkan dulu. Build Gradle module ini adanya di Android ya. Kotlin option itu adanya di mana? Android di. Nah, ini dia Android.
Kotlin. Oh iya betul. Ini harus ditambahkan ya di dalam Android. Nah, ini dia Android, itu kan ada ini juga ada ya. Nah, ini sampai, nah saya tambahkan di bawahnya ini saja teman-teman. Nah, ini tambahan gitu ya. Saya buat saja tambahan. Tambahan. Tambahannya apa, Pak? Nah, tambahannya ini. Ini tambahkan ini dulu. Kita copy, compile option. Ada tidak di sini? Oke, tambahkan ya compile option, compile apa namanya itu? Compile option ya, bisa kalian tambahkan. Kemudian yang berikutnya kalian tambahkan Kotlin option. Nah, ini kalian copy, kita coba paste saja di sini. Nah, seperti ini. Saya buat di sini, tutup, tambahan supaya kalian mudah memahaminya gitu. Modul gitu saja. Modul tambahan. Nah, ini buka, mulai ya, mulai modul. Berarti mulainya dari sini gitu ya, sampai sini. Kita save dulu. Kemudian kita lakukan sinkronisasi. Ya, harusnya kalau sudah seperti ini ya aman gitu harusnya. Tapi kita belum tahu, mungkin ada masalah lain lagi atau bisa langsung kita gunakan. Sudah selesai, saya akan jalankan kembali ya teman-teman. Kita close mungkin. Saya jalankan kembali aplikasinya. Kok lama ini? Oke, udah jalan programnya. Kita coba cek dulu apakah sudah bisa ditampilkan record data yang kita inginkan. Jadi harusnya kalau berhasil dia akan menampilkan record data yang ada di sini teman-teman. Nah, hanya saja record data yang ditampilkan itu yaitu name-nya saja, namanya saja ya, karena yang saya panggil tadi adalah namanya saja. Oke, tadi sudah jalan, masuk ke sini. Belum bisa, atau gimana ini? Saya cek dulu. Permission, oh iya betul ini. Saya belum menambahkan ininya, akses untuk ke internetnya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman cari. Karena kodenya kita tidak hafal gitu ya, kita cari saja di Stack Overflow. Kodenya seperti apa ini? Kodenya. Nah, ini dia, Android permission internet. Oke, yang mana? Nah, ini dia teman-teman. Copy saja ya. Ini saya copy. Naruhnya di mana? Naruhnya nanti sebentar. Oke, nah ini dia. Taruhnya di atas tag application, antara tag manifest sama application, di tengah-tengah ya. Antara manifest sama application. Kita ke manifest, Android manifest, kemudian taruh di sini. Nah, ini dia. Oke, paste di sini. Ini untuk akses ke internetnya gitu ya. Oke, kalau sudah coba kita jalankan lagi. Oke, harusnya sudah bisa ini. Nah, ini nanti kita ceknya di sini ya. Ini saya angkat saja di bagian loketnya ya, yang ini ya, loket. Oke, masuk ke listnya ini. Oke, kita coba cek. Kok nggak ada? Oke, sudah tampil ya teman-teman, ini dia. Yang di bawah ini. Nah, ini hasil dia akan menampilkan hasilnya. Kalau saya ke tourism fragmentnya, teman-teman bisa lihat, kalau misalkan true, kalau dia berhasil mengeksekusi aplikasi kita, dia akan menampilkan hasil, kemudian akan menampilkan name, value-nya ya. Nah, ini value-nya.
ID labore x at quam. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini dia. Name-nya kan ID labore x at quam. Nah, kemudian quo vero gitu kan. Nah, ini juga quo vero. Audio dan sebagainya. Ini ada banyak sekali record datanya. Kalau teman-teman mau menampilkan yang lain, ini copy paste saja, tinggal ini diubah value yang ingin ditampilkan, seperti itu. Oke, nah ini kalau ingin mengakses data yang ada di internet. Nah, gimana kalau misalkan kita mau mengakses datanya itu ada di lokal server kita gitu ya. Misalkan saya ingin mengakses data yang ini teman-teman, view ini ya. Misalkan kalau saya send, ini kok sukses, view PHP, send. Nah, ini kok nggak bisa. Apa read? Oke, yang ini kita send. Nah, dapat ya, yang ini saja. Kita pakai data yang ini. Ini data yang saya sebelumnya. Oke, kita pakai data ini ya. Kita coba lokalnya dulu. Ini tidak lama, bisa disimak sebentar ya, tidak begitu lama. Ini saya copy saja teman-teman, ya. Oh, tidak perlu saya copy karena kita pakai lokal, otomatis nanti kita pakai IP lokal kita. Oke. Sebentar, saya mau masuk ke base URL-nya ya kayaknya. Base URL-nya itu adanya di di sini ya. Kita masuk ke retro bukan. Nah, ini adalah URL sumber kita mengakses datanya teman-teman. Kalau mau lokal, otomatis teman harus buka ininya, config-nya ya. Kalau di Windows, saya klik dulu. Kalau di Windows itu pakainya ivconfig. Nah, seperti ini. ivconfig, di enter saja. Ini karena saya pakai Mac jadi tidak bisa dijalankan. Kalau di Mac itu dia pakainya ifconfig. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman cari IP lokalnya teman-teman. Di sini ada. Sebentar kita cari ya. Mana dia ini? IP-nya saya mana ini? Nah, ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Inet, nah ini dia. 192.168.0.108. Ini adalah IP-nya saya. Oke, ini saya copy. IP ini saya copy ya. Yang inet ini saya copy. Saya ganti di sini teman-teman. Nah, saya ganti. Saya paste. Oke, setelah saya paste. Oke, jadi ini kan untuk mengganti ininya teman-teman. Yang 127.0.0.1 udah saya ganti dengan yang seperti ini. IP di laptop saya. Kemudian saya tambahkan ini, SIA-nya ya. SIA-nya saya tambahkan. SIA itu adalah proyek saya yang ada di webnya. Saya tambahkan SIA slice. Untuk yang read, kita tambahkan di tempat lain nanti. Ini saya copy dulu. Saya tambahkan di mana dia tadi? Comment API. Nah, di sini saya ganti ya. Yang ada di comment API.kt itu saya ganti dengan read.php-nya. Jadi kan nanti dia nyambung, teman-teman. Dia nyambung ya. Ini adalah lokal IP saya, proyek saya namanya SIA slice. Dia langsung menuju file ini nanti, read.php. Seperti itu. Sama saja nyambung. Kalau ini kan kita menjalankannya melalui lokal ya. Kalau di sini kita menjalankannya melalui lokal laptop kita seperti itu. Oke, kalau sudah diganti, kemudian di bagian model komen, nah di sini teman-teman sesuaikan ya. Kita tidak di sini tidak ada name, jadi harus sesuai. Ini saya ganti saja. Oke, name yang ini saya gantikan dengan nama yang ada di sini. Saya akan coba tampilkan namanya, atau kita coba tampilkan semua ya. Mungkin yang ini akan saya sebentar. Yang saya hapus adalah ID yang ini saja saya hapus. Oke. Kita mau menampilkan yang lokal ya, tidak yang online lagi. Ini saya hapus juga teman-teman. Oke. Jadi saya ganti dengan nim nama usia. Ini harus sesuai dengan atribut yang ada di REST API-nya. Nim nama usia seperti ini. Yang ini boleh beda, tapi saya buat sama saja. Nim supaya tidak bingung. Nama usia. Soalnya kalau kita buat beda nanti bingung gitu ya, kok nggak bisa kayak tadi. Oke, kalau sudah selesai, yang kita tampilkan adalah namanya dulu ya. Saya mau coba nampilkan namanya dulu, berarti di sini n-nya saya ganti dengan nama. Ada tidak? Ada ya, nama. Kemudian kita coba jalankan.
Kita coba jalankan ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian listnya. Oh, ini error. Ini error. Errornya di mana ini? Oke, ngeliat error tuh di loket ya, lebih mudah ya. Coba-coba saja kita lihat. Oke, argumen. Nah, ini dia. Errornya di sini. Oke, mungkin saya bisa kopinya dari sini saja ya. Expected scam was found. Oke, saya paste di sini saja ya. Wah, ini banyak errornya ini. Oke, kita coba salahnya di mana ini. Kayak profit builder. Kotlin gitu ya. But no problem. Sebentar. Ini dia minta apa ini? No problem. HTTP or HTTPS. HTTP or HTTPS. Kita coba cek ya. Di komen di mana ya? Retro ya. Oh iya, ini tidak ada HTTP atau HTTPS-nya gitu ya. Jadi dia bingung. Nah, kalau misalkan seperti ini ya sudah gitu. Kita bisa tambahkan untuk HTTP atau HTTPS-nya. Oke, sebentar. HTTP ya kalau tidak salah ini. // http://192.168. Oke, kita coba lagi ya. Sepertinya loh ya, sepertinya. Kita coba dulu. Oke, kayaknya ya HTTP di sini. Oke, kita coba cek apakah tampil datanya. Wah, not permit by network security, clear text. Ini apa lagi errornya ini? Coba di sini saja. Network clear text. Sini saja ya. Not permit text. Not permit text.
nggak ada permisinya gitu ya, kayaknya seperti itu ya. Maksudnya kita tidak permisi gitu untuk mengakses di lokal servernya kita gitu. Pemahamannya seperti itu kalau saya pribadi. Oke, ini ada perintah-perintahnya teman-teman. Solusinya, maksudnya ada solusinya ya. Pertama gitu, first hiding URL with. Nah, ini bisa di hidden, HTTPS atau HTTP-nya bisa di hidden. Tapi kalau di hidden dia juga ini ya, error gitu. Option 2 create file res. Nah, ini nambah file res lagi. Ribet ini. Oke, Android Manifest XML. Tambahkan Android Network Security Config. Network Security Config. Oke, ini boleh dipakai ini ya. Ini tidak masalah. Kita bisa tambahkan bagian ininya gitu. Ya, bagian ini bisa kita tambahkan. Oke, terakhir. Nah, ini juga sama ya. Bisa tambahkan Android use clear text traffic. Nah, ini kita ubah jadi true. Saya pakai yang ini saja gitu ya. Nambahnya di dalam tag application. Kita buka lagi manifestnya kita, kemudian masuk di application. Nah, ini dia, kita enter saja. Saya tambahkan seperti ini. Saya clear, kemudian kita coba restart aplikasi kita. Oke, ini bisa. Bisa nggak ini ya? Kita coba dulu saja ya. Oke, tinggal diklik sini ya. Ayo bisa. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ternyata udah tampil sesuai dengan yang ada di Postman-nya saya. Kalau di Postman saya di tabelnya itu, di tabel yang ada di database-nya itu kan ada data-data seperti ini ya. Ini proyeknya. Ya, kemudian ini file untuk menampilkan record data ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 record data. Di sini juga ada 5, Siti, Jim, Jack, Jeep, dan Smith. Ya, yang saya tampilkan hanya namanya. Pak mau menampilkan semuanya bisa, boleh ya. Kalau kalian mau tampilkan semuanya berarti tinggal tambahkan saja log ini. Hanya saja mungkin nanti saya minta dalam bentuk interface ya. Di sini mungkin name, kemudian ini adalah namanya, kemudian ini adalah usianya. Oke, nama kita ambil ini dari ininya ya, komennya. Name, nama, usia. Kita ambil yang ada di sini, name, nama, usia. Oke, Victorism fragment, name, nama, usia. Oke, sudah. Enter, saya save, kita coba jalankan. Oke. Oke, ini bagian terakhir ya. Kita coba cek di sini. Jadi dia menampilkannya, saya buat dia melempar datanya di sini ya, di apa namanya, di terminalnya, di loketnya. Nanti kalau kalian mau ini tinggal ditambahkan recycle view-nya gitu. Jadi ditembak ke interface-nya. Oke, saya pilih yang view-nya, list-nya, list tourism-nya. Nah, dia udah tampil semua teman-teman, bisa dicek di sini. 311 Siti usia 25, 312 Jim usia 23, 313 Jack usia 21 dan seterusnya. Semua data yang ada di di sini yang sesuai dengan di Postman ini sudah ditampilkan di dalam program kita. Tinggal nanti mungkin teman-teman kelola layout-nya di sini ya, di res, kemudian layout, kemudian kita kan di sini kita kan mainnya, kita kelolanya itu di tourism fragmentnya ya, berarti di fragment tourismnya di sini. Tinggal ditambahkan nanti listnya itu ya, daftar listnya. Kayak recycle view-nya ya, bisa ditambahkan nanti di sini.
Oke, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi materi kita nyambung kemarin yang Laravel, kemudian saya tambah dengan get retrofit. Ya, jadi bagaimana cara mengambil data, saya sudah menunjukkan baik itu secara online maupun secara offline. Mau seperti itu ya. Kalau yang online seperti yang tadi, kalau offline teman-teman cukup seperti ini ya. Kalau yang offline teman-teman mungkin nanti bisa ke manifestnya dulu, tambahkan bagian ini. Oke, sudah ditambahkan bagian ini, bisa ke retronya, tambahkan ini, diubah ya. Kemudian setelah itu masuk ke komen interface comment API.kt-nya, tambahkan ini, diubah saja ya. Jadi read.php, kemudian nanti masuk ke tourism fragmentnya, ininya diubah. Oh bukan, sebelum ini tadi ke sini dulu ya, ke komennya, ke modelnya. Nah ini, sesuaikan dengan atribut data yang ada di postman-nya kita. NIM, nama, usia. Kalau sudah sesuai, baru teman-teman ubah yang ada di tourism fragment-nya. Nah ini dia untuk menampilkannya. Di dalam loket, ya kalau di loket bisa menggunakan seperti ini. Nah mungkin nanti kalau mau ditampilkan di interface bisa pakai array list mungkin ya, tidak menggunakan list melainkan menggunakan array list. Tinggal ditambahkan recycle view-nya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Videonya saya off